drastis. Sangat-sangat drastis. Perubahan cuaca memang sulit untuk dipastikan. Walaupun televisi setiap malam mengumumkan ramalannya, sulitnya di sini. Mereka meramal tanpa memperhitungkan kondisi-kondisi lain. Akibatnya, yang jadi korban selalu saja orang-orang seperti saya. Berdiri berjam-jam sejak senja, taksi tak ada yang lewat, dan malam tiba-tiba saja turun. Mestinya pedagang barang antik seperti saya harus dilindungi dari bencana alam yang datang mendadak. Bukan hanya karena langkanya pedagang barang antik, tapi karena barang antik itu sendiri yang sudah langka sekarang. Tetapi, orang-orang itu jangankan untuk melindungi saya, mereka datang ke sini maunya hanya duduk berderet-deret dalam gelap lagi dan berbisik-bisik menggunjingkan saya, menunggu-nunggu tindakan apa lagi yang akan saya lakukan. Bagus sekali, Tuan. Bagus. Tentu, Tuan sudah menyusun alasan pula untuk dapat berdiri di teras rumahku ini. Hari yang telah malam, taksi tidak ada yang lewat, ramalan TV yang meleset, dan sebagainya itu. Apa kata orang-orang itu nanti kalau mereka melihat Tuan terus berdiri di sini? Kalau disangka Tuan sedang bermain drama, ya mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau mereka menyangka Tuan sedang mengintaiku, yang sedang berdandan di kamar, kan susah. Ekor persoalannya, Tuan. Ekornya. Maaf Nyonya, kalau ada taksi, saya akan segera angkat kaki. Kemarin Tuan berdiri di pekarangan rumahku sendirian. Dengan berbagai alasan, Tuan telah memaksaku menjual 1 meter persegi untuk tempat Tuan berdiri. Dengan janji akan menjaga keperluan-keperluan dan hakku terhadap teras dan rumahku. Nyonya boleh marah, tapi dalam keadaan seperti sekarang tidak baik. Bagaimanapun marahnya Nyonya, mengingat kondisi-kondisi tertentu, kemarahan itu harus ditunda dulu. Bila keadaan sudah normal, barulah Nyonya boleh menyesuaikan marah Nyonya dengan keadaan itu. Tuan mengira teras rumahku ini hal tebus. Tak usah ya. Ayo pergi. Jangan berdiri di situ. Pergi. Nama aku tidak boleh cacat di mata umum. Berapa kali harus kukatakan pada Tuan? Namaku. Namaku. Apa semua pedagang barang antik selalu tuli? Enggak ngerasa sedikit Nyonya. Saya hanya sebentar saja. Yang sebentar itu yang berbahaya, Tuan. Aduh. Tuan ini. Ekornya, Tuan. Bagi orang lain, ekor apapun pasti enak. Mereka mengira aku dan Tuan, pergilah. Pergilah, Tuan. Pergi. Kembali berdiri di pekarangan itu. Apa Nyonya kira saya ini satpam? Sejak kapan Nyonya menggaji saya menjadi petugas keamanan rumah macam begini? Memang 1 meter persegi dari pekarangan Nyonya telah kubeli untuk saya dapat berdiri agar Nyonya tidak seenaknya mengusir saya. Tapi kan tidak selamanya orang harus konsekuen berdiri di atas miliknya sendiri ya kan? Nama baikku, Tuan.
Nama baikku akan rusak. Nyonya jangan berprasangka yang bukan-bukan. Dan lagi, apa hubungan nama baik Nyonya dengan saya? Kalau sekiranya, ini sekiranya Nyonya, saya berada di dalam rumah Nyonya, pantas Nyonya curiga. Di dalam rumahku. Onde, Tuan. Oi, sedangkan di teras ini saja, aku sudah keberatan. Jangan Tuan kira, Tuan dapat dengan leluasa berada di sini. Setelah Tuan berhasil membeli sekeping tanah pekaranganku. Nyonya di dalam rumah mendapatkan kehangatan, sedangkan saya di luar mendapatkan keinginan. Apa salahnya jika Nyonya membagi-bagikan kehangatan Nyonya itu sedikit saja dengan mengizinkannya saya berdiri di teras ini? Nyonya akan dituduh orang kejam bila Nyonya mengusir seseorang yang sedang kedinginan seperti saya. Kejam atau tidak, yang penting aku harus menjaga nama baikku. Coba Tuan pikir, suamiku sedang ada di rumah sakit. Bila seorang istri sendirian, lalu didatangi seorang lelaki, Tuan tentu tahu ekornya, bukan? Begini Nyonya, saya juga pernah sendirian di rumah. Iya, dalam keadaan seperti ini pula. Lalu datang seorang wanita cantik sekali. Tapi tidak terjadi apa-apa. Itu tidak mungkin. Tuan Soalim. Tidak percaya. Tanya istri saya. Perlu Tuan ketahui, aku memang bukan keturunan bangsawan, tapi jelas bukan wanita murahan. Jika Tuan tetap berdiri di sini, aku akan berteriak sekeras-kerasnya sampai orang-orang itu datang dan menuduh Tuan memperkosaku. Tuan akan dipukul hingga babak belur. Kalau saya seperti lelaki lain, pasti Nyonya sudah saya perkosa. Nyonya mengatakan ibu Nyonya tidak ada di rumah. Nyonya mengatakan dengan penuh nafsu pula. Suami Nyonya dirawat di rumah sakit. Keterangan itu saja sudah merupakan undangan bagi setiap lelaki memperkosa Nyonya. Tapi saya tidak, Nyonya. Saya ini seorang pedagang. Saya harus memikirkan untung rugi terhadap sesuatu yang dilakukan. Saya tanya, apa untungnya Tuan berdiri di sini? Tidak ada. Lalu ruginya? Waktu saya terbuang beberapa lama. Kalau Tuan merasa rugi, kenapa Tuan masih saja berdiri di sini? Nyonya, inilah yang disebut intuisi seorang pedagang barang antik. Tidak percaya? Tanya istri saya. Rugi harus dipikul lebih dulu sebelum keuntungan. Dan barang antik Nyonya memang harus dinantikan dengan sabar. Justru yang rugi malahan aku. Tuan rugikan aku dengan Tuan berada di teras rumahku. Nama baikku bisa rusak, Tuan. Jadi, Nyonya merasa nama baiknya dirugikan? Iya. Iya. Onde, Tuan. Oi. Berapa kali harus kuulang? Astaga, merugikan orang lain suatu pekerjaan yang paling tercela. Saya belum pernah merugikan orang lain, Nyonya. Tidak percaya? Tanya istri saya. Makanya, Tuan harus pergi. Sabar sedikit, Nyonya. Taksinya belum ada yang lewat. Tuan benar-benar pedagang yang tidak mau mengerti dengan kerugian orang lain. Badak. Jadi, berapa kerugian yang Nyonya deritai selama saya berdiri di teras rumah ini? Oh, Tuan menilai kerugianku dengan uang. Tak usah ya. Apa Tuan kira semua perempuan dapat dibeli dengan uang? Ah, ekornya pasti tidak enak kalau begini. Lalu dengan apa kerugian Nyonya diganti?
Dengan Tuan kembali ke tempat Tuan berdiri semula. Itu sudah lebih dari segalanya. Hari sudah malam, Nyonya. Taksi belum ada yang lewat. Kalau saya berdiri di halaman, pasti orang-orang akan mengatakan saya ini penjaga rumah Nyonya. Apalagi saya mengidap penyakit malaria. Pergi, Tuan. Pergi. Ekornya tidak baik, Tuan. Nama baikku akan hancur berderai-derai. Tunggu sebentar, Nyonya. Saya memang akan pergi juga. Harus sekarang. Ingat, Nyonya, walaupun istri saya, bahkan ibu kandung saya sendiri, tidak berani mengusir saya seperti yang Nyonya lakukan. Tidak percaya? Tanya istri saya. Tuan pedagang yang terhormat, aku tidak mau dirugikan. Tidak mau. Pergi. Nyonya selalu mengatakan rugi, rugi, rugi. Nyonya rugi. Baik, saya bayar. Berapa kerugian Nyonya? Tapi Nyonya sendiri tidak mau dibayar dengan uang. Lalu, apa harus saya bayar dengan nyawa? Cinta? Atau saya bayar dengan celana? Pergi. Itu sudah pembayaran yang pantas. Malaria saya bagaimana, Nyonya? Itu bukan urusanku. Benar juga firasat saya. Dimanapun juga di atas dunia ini, rumah mewah selalu tidak ramah pada tamu. Tuan jangan bicara yang macam-macam di sini. Rumahku yang mewah ini dibuat bukan untuk kepentingan ramah tamah, tapi untuk kesenanganku dengan suamiku. Ekornya, Tuan. Ekornya. Kritik Tuan ini sangat menggelisahkan pemilik rumah mewah lainnya. Pergilah, Tuan. Pergi. Aku benci dengan orang-orang yang suka mengkritik. Apalagi hanya untuk melindungi kepentingannya sendiri. Malaria, Nyonya. Malaria saya. Tuan, rumahku ini bukan rumah sakit. Juga bukan tablet untuk obat malaria. Jadi, Nyonya benar-benar mengusir saya. Tidak main-main, Tuan. Apalagi kalau harus berhadapan dengan orang seperti Tuan. Saya juga serius seperti Nyonya. Apa Nyonya kira pedagang barang antik itu orangnya santai? Aku tidak mau melayani tempat kusir. Pergi. Persoalannya bukan persoalan kusir, Nyonya. Ini persoalan taksi, malaria, hari yang semakin larut. Mau dituduh jadi satpam atau tidak? Nama baik, persoalan ekor. Ekornya. Pergi. Pergi, Tuan. Apa perlu kutanggalkan semua pakaianku agar Tuan segera berlari memelukku? Salah. Maksudku, berlari menghindari diri karena Tuan malu melihat seorang perempuan tidak berpakaian di depan Tuan. Setan. Rumah Nyonya baru seperti ini sudah berani mengusirku. Ini kan gedung pertunjukan, Nyonya. Gedung pertunjukan? Iya. Masa bodoh? Tapi kan harganya cukup mahal, Tuan. Terasnya terbuat dari marmer. Apa Tuan tahu harga tempat Tuan berdiri saat ini? Tidak, bukan? Sepertinya hanya 4 buah marmer yang terpakai untuk saya berdiri. Apa? 4 buah? Tanpa pondasi? Tanpa ada marmer lainnya? Keempat marmer yang Tuan injak, itu tidak ada harganya sama sekali. Jadi, berapa harga seluruh marmer dan pondasinya? Jadi, ongkos tukang, pemborong, pajak, dan ongkos mendapatkan izin bangunan tidak Tuan hitung. Apa Tuan tahu kenaikan harga semen sekarang? Baiklah, baik. Pembangunan rumah Nyonya memang tidak saya ketahui secara persis. Nah, sekarang begini Nyonya. Coba Nyonya jelaskan berapa harga marmer, pemasangan, pondasi, atapnya, dan... Khusus teras 500.000. 500.000? Bohong. Nyonya jangan terlalu banyak mengambil keuntungan. Jadi, menurut Tuan berapa?
Kalau seperti ini, paling-paling hanya 300.000. Itu pun sudah termasuk komisi dan pajak penjualan. Apa? 300.000? Apa Tuhan sudah gila? 350? 500.000? 400.000? 500.000? Tidak kurang 1 sen pun. 450.000. 500.000, Tuan. 500.000. Tuan bisa bayangkan kan, uang sebanyak itu. Baik, 500.000. Nih. Apa itu? Uang. Apa Tuan kira aku mau menjual marmer terasku? Ingat, Nyonya, kita telah tawar-menawar. Saya telah memenuhi harga yang Nyonya tetapkan. Nyonya tidak dapat menolak begitu saja. Ini, terima. Tidak bisa. Jadi, Nyonya membatalkan transaksi ini secara sepihak. Nyonya bisa dituntut di pengadilan. Nyonya tahu kan undang-undang perdagangan. Jadi, Tuan memperdagangkan undang-undang. Jangan mengalihkan persoalan, Nyonya. Kalau Nyonya tidak mematuhi undang-undang perdagangan, saya akan berlari ke pengadilan sekarang juga. Nyonya akan saya tuntut telah berbuat seenaknya. Nama Nyonya akan jatuh. Nyonya akan dipenjarakan. Bahkan nama suami Nyonya sendiri akan dilibatkan. Rumah ini akan disita. Apa Nyonya mau resiko begitu? Aku dapat berlindung di bawah lembaga bantuan hukum. Tentu saja, tapi sementara bantuan datang, Nyonya telah dipenjarakan. Potret Nyonya akan terpampang di koran-koran box kriminal. Tuan jangan menakut-nakuti ya. Aku cukup berani dengan gertak sambal laki-laki. Kalau Nyonya tidak percaya, sekarang juga akan saya buktikan. Biar hari telah larut malam begini, biar malaria saya kambuh lagi, tidak jadi soal bagi saya. Saya akan berlari-lari ke pengadilan, biar Nyonya tahu rasa. Tuan benar-benar akan mengadukannya ke pengadilan? Tidak pandang bulu, Nyonya. Ekornya, Tuan, ekornya. Tidak pandang ekor. Wah, bagaimana ini? Nyonya bilang sekali lagi tidak bisa. Saya akan segera melompat ke halaman dan lari secepat kilat menuju pengadilan. Ayo Nyonya, katakan tidak bisa sekarang. Tuan hanya membeli 4 buah marmerku, bukan? Iya. Dengan harga seluruh marmer yang ada? Bagi saya, cukup punya Nyonya yang sedikit ini saja. Saya bayar dengan harga tinggi karena saya tidak mau merugikan orang lain, Nyonya. Tapi, bila orang lain merugikan saya, ke pengadilan, Nyonya. Ke pengadilan. Suamiku pasti marah. Terserah, Nyonya. Nyonya lebih suka memilih penjara daripada dimarahi suami. Bundaku tentu akan memaki-makiku. Terserah, Nyonya. Terserah, kata saya. Masuk penjara dan nama baik Nyonya hancur atau... Ya Tuhan. Baik. Saya terima. Jadi, Tuan tidak akan mengatakannya pada siapapun juga, bukan? Tidak ada urusan jual beli ini dengan siapapun. Jadi, Tuan tetap di sini sampai hujannya reda? Hujan? Ya, hujan. Bila besok hujan lagi, saya akan tetap berdiri di sini. Nyonya tidak berhak lagi mengusir saya. Jadi, harga 4 buah marmerku 500.000. Betapa mahal Tuan telah membelinya. Begitulah hukum perdagangan, Nyonya. Dasarnya persetujuan, bukan mutu barang. Kenapa Tuan berani membelinya dengan harga tinggi? Kalau Nyonya sendiri yang jadi pedagang marmer, belum tentu harganya setinggi itu. Karena mutu marmerku? Karena ukuran marmer Nyonya cukup pas untuk saya. Cukup pas untuk Tuan? Permisi dulu, Nyonya. Tuan tidak ke pengadilan, bukan?
DA datang tergesa. Kamu masih dari rumah sakit? Apa datukmu memerlukan sesuatu? Apa dokter mengatakan datukmu akan dioperasi? Cepat katakan, aku cemas sekali dengan kedatanganmu yang tiba-tiba begini. Aku tergesa karena memerlukan sesuatu. Semuanya sudah kusediakan sebelum meninggalkan rumah sakit pagi tadi. Apalagi yang diperlukan? Aku memerlukan keseriusan. Baik, baik. Aku serius. Katakan. Setelah kuselidiki ke sana dan kemari, ternyata Datuk telah membohongi kami. Kamu dibohongi? Kemenakannya sendiri? Tak terkecuali. Tapi benar juga, kita akan membohongi siapapun kalau persoalannya uang. Datukku juga begitu. Kok sampai begitu? Datuk mengatakan si pembeli tanah pusaka itu belum melunasi pembayarannya. Tapi setelah kutanyakan langsung pada pembelinya, uang itu telah dibayarkan. Tanda bukti penerimaan uang itu juga ada padanya. Jadi, kamu ingin menanyakan padaku tentang uang itu? Maaf saja, aku tidak tahu sama sekali. Aku tidak berhak ikut serta dalam persoalan tanah pusaka kaum kalian. Tapi apa? Datuk berjanji akan membagi-bagikan uang itu pada kami. Setelah setahun ditunggu, berita saja tidak. Apalagi pembagian uang. Tentu, Datukku telah menghabiskannya sendiri. Jadi, kamu menganggap uang itu digunakan datukmu untuk keperluanku? Kalau tidak, kemana larinya uang sebanyak itu? Beli mobil? Tidak. Pakaian mewah? Tidak. Naik haji? Belum. Kawin lagi? Juga tidak. Ya, tanyakan saja pada datukmu. Dokter melarangnya bicara. Karenanya, kamu tidak berhak mencurigai harta bendaku. Tapi berhak mengetahui di mana uang tanah pusaka itu disimpan oleh datukku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Tapi kamu istrinya, bukan? Jadi, kamu kesini mau menuntutku? Apa boleh buat? Selama 4 bulan lebih, datukmu di rumah sakit. Hanya aku yang menjaga dan menanggung biaya obat-obatannya. Mahal. Kamu tentu tidak akan pernah tahu berapa biaya obat-obatan untuk penyembuhan penyakit kanker lidah, bukan? Ternyata sekarang Datuk belum juga boleh bicara. Soal datukmu dapat berbicara atau tidak, itu urusan lain. Tapi, perlu kujelaskan padamu. Aku sebagai istrinya telah berbuat lebih dari segalanya. Kalau suamiku itu punya banyak kemenakan, coba mana kemenakannya yang datang dan ikut membantu biaya perawatannya? Tidak seorang pun. Hanya kamu sendiri yang datang. Itu pun untuk urusan tentang uang tanah pustakamu. Tapi benar juga, suamiku menganggap bahwa kemenakannya yang banyak itu hanya tahu pada hak, tapi tidak pada kewajiban. Sudah begitu besar pengorbananku, aku malah dicurigai. Ekornya nanti, ekor persoalan begini tidak baik. Mungkin uang itu disimpan di bank. Allah kok. Kau boleh bongkar seluruh isi rumahku ini. Tidak akan kamu temui surat-surat bank di sini. Jangankan surat bank, surat kabar saja aku tidak pernah suka. Aku khawatir penyakit yang diderita Datuk selama ini disebabkan oleh kutukan nenek moyang. Kutukan katamu. Ya, hampir semua orang yang memakai uang dari penjualan tanah pusaka mendapatkan penyakit yang aneh-aneh. Penyakit suamiku tuh bukan penyakit yang aneh, tapi kanker. Kanker lidah. Kanker dapat menyerang apa saja, siapa saja, di mana saja, seperti ikan Coca-Cola. Jangan bercanda.
Tapi kenapa sampai sekarang dia masih belum boleh bicara? Siapa saja yang mengidap penyakit kanker lidah saat ini tidak akan mampu berbicara apa-apa. Walaupun misalnya dia tidak suka melihat keponakannya sendiri. Diam kamu. Jangan menyinggung aku. Mungkin dokter di rumah sakit itu sengaja mengada-ada. Dia menakut-nakutimu supaya kamu cepat-cepat minta cerai. Tidak. Sebelum datukmu mendapatkan kanker lidah itu, dia seringkali menjilat-jilati jempolnya. Waktu itu, dia segera kubawa ke rumah sakit gila. Jadi, datukku kamu bawa ke rumah sakit gila? Gila. Padahal datukku bukan orang yang gila-gilaan. Ya, mungkin perawat rumah sakit jiwa itu yang gila. Gejala aneh. Pasti kena kutukan. Pasti. Itulah akibatnya jika datuk tidak jujur dalam pembagian warisan. Jujur atau tidak, lain persoalannya. Walaupun lidah suamiku akan dipotong sekalipun, aku tetap menjadi istrinya yang setia. Suamiku selama ini merasa terasingkan dari kemenakannya. Itu sebabnya dia mempercayaiku. Hah? Mempercayaimu daripada aku? Kemenakannya sendiri. Hah, apa kamu kira adat kita ini telah berubah? Kata suamiku, kemenakannya sekarang hanya tahu pada enaknya saja. Tidak ada lagi kemenakannya yang mau merawat datuknya kalau tidak ada maksud-maksud tertentu. Katanya lagi, kalau tidak ada berada, masakan tempua bersama lidah. Cukup. Jangan menghina. Bila kamu sudah bosan dengannya, datukku akan kubawa pulang ke kampung. Katakan sekarang juga bila kamu sudah bosan. Katakan. Datukku akan kuangkat pulang. Hah, kamu kira posisi istri lebih menentukan daripada kemenakan? Bagaimana kamu akan membawanya dari rumah sakit? Sedangkan ongkos perawatannya begitu mahal dan belum dibayar semua. 5.900.000 rupiah akan kubayar. Aku ini kemenakannya. Kalau kamu punya uang sebanyak itu, kenapa uang tanah pusaka yang hanya sekian ratus ribu mati-matian ingin kamu dapatkan? Aku menuntut keadilan. Kenapa tidak ke pengadilan saja? Tidak perlu. Jadi, kamu meminta keadilan pada datukmu yang tidak bisa bicara? Apa kamu kira keadilan hanya milik mereka yang dapat bicara saja? Jangan menghina keadilan. Baik, tapi kemana datukmu akan kamu bawa? Sementara rumahmu telah disita bank karena utang yang tidak dapat kamu lunasi. Setan! Kamu merasa berada di posisi yang kuat karena datukku telah membuatkan kamu sebuah rumah yang mewah ini. Pantas uang tanah pusaka kami habis sama sekali. Cukup. Rumah ini tidak dibuat dengan orang lain. Asal kamu tahu, datukmu itu hanya mampu memperbaiki kamar mandi saja. Diam kamu. Datukku ini seorang bangsawan, tahu? Kamu mau dikawininya karena ingin bersuamikan seorang bangsawan. Hah! Apa kamu kira seorang bangsawan harus membayar kamar seorang gundik? Tutup mulutmu. Bagaimanapun juga, aku ini istrinya. Tercinta dan terpercaya. Aku kemenakannya yang selalu setia menjaga tanah pusaka. Baik. Lalu kamu mau apa? Serahkan uang penjualan tanah pusaka kami. Kemenakan suamiku yang terhormat. Tidak serupiah pun uang itu disimpan di sini. Pasti ada. Pasti. Sudah kutanyakan pada dukun-dukun itu. Dan jawabannya sama. Dukun? Oh, tidak. Tidak. Tidak ada di sini. Pasti. Kalau tidak, Ekornya tidak baik.
Namaku nanti hancur. Ekor kamu pun akan aku tusuk. Aku tidak segan-segan melakukannya, biar di depan orang ramai sekalipun. Ekornya, ekornya, simpanlah, simpan. Kamu takut kan? Syukurlah. Aku akan takut kalau kamu tidak takut. Ayo, serahkan uang itu. Kalau tidak, Jadi kamu hanya perlu uang. Baik, aku tidak perlu uangmu. Tapi uang penjualan tanah pusaka. apapun namanya, ini tetap uang. Nilainya sama. Ini Tidak mau. lagi. Tidak mau. Ini lagi. Tidak mau. Ini lagi. Serahkan uang tanah itu kembali. Nanti namamu cacat. Nama suamimu juga cacat. Cacat. Uang marmerku. Uang marmerku. Tuan, matikan. Tuan lagi. Manga adisiko. Maaf, Nyonya. Apa Tuan kira setelah Tuan berhasil membeli 1 meter persegi tanah pekaranganmu dan 4 buah marmer teras rumahku, Tuan dapat berbuat seenaknya di sini? Tuan, kembali pada milik Tuan yang telah Tuan beli. Cukup lama saya berdiri di teras, di tempat milik saya. Tapi lama-lama tidak tahan juga, Nyonya. Cahaya matahari sore menimpa teras Nyonya keras sekali. Keringat saya mengalir banyak sekali, Nyonya. Panas. Tuan tahu, kursi itu milikku, kan? Sangat tahu, Nyonya. Tapi kalau kursi ini dinamakan kursi tamu, tentu semua tamu berhak duduk di sini. Tamu yang berhak duduk di sini adalah tamu yang diundang dan dihormati. Tuan tidak pantas dihormati, karena Tuan tidak pernah kuundang. Diundang atau tidak, kenyataannya saya telah menjadi tamu. Apa? Jadi tamu, kata Tuan. Iya, karena saya telah duduk di kursi tamu. Ekornya, Tuan. Ekornya. Nama baikku. Nama baikku akan cacat bila menerima tamu seperti Tuan. Di rumah yang lenggang seperti ini. Saya memenuhi fungsi kursi ini sebagai kursi tamu. Jadi, tidak ada hubungannya dengan nama baik Nyonya. Rumah ini masih punya pemilik, Tuan. Jangan seenaknya saja Tuan di sini. Tentu, aku tentu tahu pemilik rumah ini Nyonya, bukan? Kalau Tuan tahu rumah ini punya pemilik, mestinya Tuan minta izin terlebih dahulu. Tahu, mentang-mentang aku menyediakan kursi tamu, lalu Tuan anggap kursi itu bisa diduduki dengan gampang, tanpa prosedur. Kalau begitu, izinkan saya duduk, Nyonya. Berdiri, aku tidak mengizinkannya. Nyonya harus memberi izin. Ekornya, Tuan. Ekornya. Berapa kali harus kukatakan? Nanti bisa terjadi yang macam-macam. Macam-macam bagaimana?
Berapa kali harus kuulang bahwa bundoku belum pulang dan suamiku masih dirawat di rumah sakit. Saya tidak berniat jahat, Nyonya. Tidak percaya. Tanya istri saya. Lalu buat apa Tuan duduk di sini? Untuk menghindari panas matahari. Pakai payung. Payungnya lagi dipakai anak-anak menari. Tari payung. Keluar kataku. Tuhan tidak tahu sopan santun. Tuhan tidak tahu adat. Negeri ini punya adat, Nyonya. Yang harus Nyonya keluarkan. Masa Nyonya mau melanggar adat hanya karena emosi? Mau harimau, mau kambing, mau gajah sekalipun harus keluar dari rumahku. Keluar. Baik, Nyonya. Saya keluar. Tapi bolehkah saya meminjam kursi ini untuk duduk di teras? Apa? Tuan mau meminjam kursi ini? Membawanya keluar pula. Tuan, bila kursi ini tidak berada lagi di ruang tamu, namanya bukan lagi kursi tamu. Tuan jangan coba-coba ya mengubah nama barang-barang yang berada di rumahku ini. Memenuhi fungsi sebuah kursi tidak boleh. Mengubah namanya tidak boleh. Apa kursi ini begitu keramat sehingga Nyonya mati-matian mempertahankannya? Iya, harganya mahal, Tuan. Benar, pantas enak sekali diduduki. Tentu enak, Tuan. Di mana-mana, kursi empuk selalu enak diduduki. Apalagi saat-saat seperti ini. Memang wajar Nyonya mempertahankannya. Pantas Nyonya tidak tahu lagi dengan adat dan sopan santun. Tapi maaf Nyonya, bagaimanapun juga Nyonya mempertahankan, yang jelas kursi ini sudah ketinggalan mode. Ketinggalan mode. Apa Tuan sudah gila? Tuan tahu harga kursi empuk begini sekarang tuh tinggi. Mode sudah ketinggalan dan tidak cocok pula dengan ruang tamu yang begini luas. Cukup. Tuan tidak kuizinkan duduk di sini. Malah Tuan bicara macam-macam. Hampir semua orang ingin kursi begini. Tahu? Laris maksud Nyonya? Iya, karena mahalnya. Yang laris biasanya murah Nyonya. Murah kata Tuan. Tuan tahu berapa aku beli? Tidak bukan? Harganya 300.000. Oh, hanya 300.000. Itu harga sebelum penyesuaian, Tuan. Kalau sekarang harganya sudah dekat 1 juta. Tuan jangan terlalu merendahkan harga kursi ini ya. Masa kursi begini harganya sampai 1 juta? Gila apa? Paling mahal hanya 200.000. Tuan tidak perlu menendang kursiku. Saudagar macam apa ini? Tidak tahu harga pasaran. Barang bekas selalu jatuh harga Nyonya. Misalkan barangku ini barang bekas. Seharga 600.000 pun aku tidak akan menjualnya. Nyonya tidak mau menjualnya karena fungsinya atau karena empuknya? Karena namanya. Mungkin saja ada kursi taman sejenis kursi tamuku ini. Tapi kursi taman bukan kursi tamu, bukan? Apa Nyonya mau melepaskannya bila ku bayar 600.000? Belum kulepaskan. Naik. 625.000? Naik lagi. 650? Naik lagi. 675? Naik lagi. 700? Tuan, kenaikannya sudah 25.000 dari tawaran. Tuan sedang memperlambat proses jual beli. Terbukti, Tuan bukanlah pedagang yang pintar. Ini 700.000. Apa itu? Uang. 700.000. Tak kurang serupiah pun. Jadi, Tuan akan membeli kursi seharga 700.000.
Tuan, aku tidak akan menjualnya, Tuan. Hati-hati kalau menghitung uang, Nyonya. Ramalan cuaca boleh keliru. Tapi kalau keliru menghitung uang, cuaca bisa berubah. Tuan, aku tidak akan menjualnya, Tuan. Nah, nanti suamiku akan kehilangan kursi. Bundoku akan jatuh pingsan karena tidak ada punya kursi lagi. Ingat, Nyonya, pembatalan secara sepihak dalam perdagangan bisa dituntut di pengadilan. Jadi, Tuan akan menuntutku ke pengadilan? Jangan, Tuan. Ekornya, Tuan. Ekornya kurang enak. Bila Nyonya berusaha membatalkannya, saya pasti akan menuntut. Sewaktu-waktu saya bisa jajan nekat, Nyonya. Tidak percaya? Tanya istri saya. Ekornya, Tuan. Ekornya. Aku tidak akan menjualnya, Tuan. Ekornya. Rugi, tapi tidak jadi soal. Anggap saja menanam modal. Mengganggu waktu santaiku saja. Oh, di sini lupanya. Matikan itu. Kali. Halo sayang. Hah, halo. Apa sayang? Nasi sudah dingin gara-gara menunggumu. Katanya kau akan pulang cepat. Nyatanya malah parkir di sini. Lalu kau bilang, halo sayang. Bilang aja. Halo babu, halo kucing dapur. Sudah beranak 7, masih bilang sayang. Di rumah orang lagi. Sabar sayang. Kau harus mengerti bagaimana peliknya dunia bisnis. Berkali-kali hal seperti ini kukatakan. Tapi kau tak kunjung paham. Aku baru saja terlibat pertengkaran. Masa kursi begini saja dikatakan harganya 600.000? Hah? Pertengkaran? Mestinya berapa harga kursinya? 200.000 sudah terlalu mahal. Tapi memang semua kursi yang berada pada ruangan tertentu, harganya pasti naik menurut fungsi ruangannya. Kau itu pedagang barang antik, bukan pedagang kursi bekas. Kenapa pertengkaran sampai pada harga kursi? Pasti ada apa-apanya. Tentu ada apa-apanya sayang. Kursi ini cukup antik bukan? Tidak percaya? Tanya istri saya. Maaf, iya istri saya. Ini kau memang istriku bukan? Saya sedang berusaha mencari kursi-kursi begini untuk anggota baru. Anggota baru? Anggota parlemen maksudmu? Maksudku langganan baru sayang. Kursi yang masih diduduki pemiliknya sudah kau tawar. Tentu saja dapat menimbulkan pertengkaran. Kalau dia mau menjual, apa salahnya bukan? Semua orang pasti berusaha mempertahankannya. Apalagi kursi seperti ini. Empuk lagi. Berapa harganya? 600.000. Berapa kau tawar? Ku bayar 700.000. Harganya 600.000. Kau bayar 700. Gila memang. Sayang, ini perdagangan klasik. Kau harus dapat memahaminya, istriku. Barang bekas selalu lebih tinggi harganya di mata seorang pedagang barang antik. Hanya untuk kursi macam begini. Istriku sayang, kau jangan main-main. Resesi ekonomi dunia membuat harga kursi naik. Dan kau pasti akan sulit lagi memahaminya. Kursi di rumah kita jauh lebih antik dari kursi ini.
Tapi, kenapa kau jual begitu murah? Siasat. Siasat kataku. Siasat dagang, sayang. Kalau kita tidak punya kursi lagi di rumah, semua anak-anak kita akan aman. Mereka tidak akan berkelahi lagi memperebutkan kursi. Betapa ributnya rumah kita setiap hari. Kita mau tidur, mereka berebutan kursi. Dan celakanya, kursi itu mereka jadikan mobil-mobilan, kereta apian, kapal-kapalan, rumah-rumahan. Aduh, terus terang saja, aku tidak suka anak-anak kita mempergunakan kursi untuk mendapatkan mobil, rumah, kapal, dan sebagainya itu. Kalau mereka masih anak-anak, tidak apa. Kalau kita biarkan, mereka akan rebutan kursi sampai tua. Teorimu baik sekali. Tapi, apa kau tahu yang terjadi tadi siang? Mana aku tahu, aku sibuk bisnis kan. Itu loh, karena mereka ingin kursi. Sampai-sampai anak tetangga pun ia jadikan kursi jual. Itu loh si bungsu, kompor yang sedang menyala, ia duduki. Mereka menganggap itulah yang tepat dijadikan kursi. Ah, kau terlalu berlebihan, sayang. Sekarang begini saja, daripada anak kita sakit karena selalu memimpikan kursi, sebaiknya kursi yang ini dibawa pulang. Kursi yang ini? Iya, sudah dibayar bukan? Ah, jangan. Jangan sekarang. Kursi ini untuk langgananku. Kau itu selalu saja menunda keperluan mereka akan kursi. Aku akan panggil becak. Kursi ini akan dibawa dengan becak. Aduh, jangan sayang. Nanti harganya bisa turun. Yang penting anak-anak kita, bukan harga kursinya. Aku akan panggil becak sekarang juga. Jangan sayang. Becak, becak. Ah, jangan. Bawa kursi saya. Jangan sayang. Becak, becak. Bawa kursi saya. Aduh, nanti harganya Becak, bisa turun. becak. Sini. Sayang, aduh, Becak, jangan. Becak, cepat, bawa kursi saya. Ah, Becak, aduh, sini, cepat, bawa jangan. kursi saya. Ah, diam kau berisik sekali. Ah. Rumahnya lebih mewah daripada rumah kepala imigrasi. Besar dan mewah. Oh, pantas. Mungkin uang pusaka kita telah dihabiskan Datuk untuk membangun rumah sebesar ini. Persoalan ini harus diselesaikan sampai tuntas. Sampai ke akar-akarnya. Hari ini juga. Mana istrinya? Takut menemui kita. Maklum, kau tahu sendiri kan, wanita muda kalau bersuami tua, apalagi kalau suaminya sedang terbudur di rumah sakit. Tentu kerjaannya pasti. Nah, itu dia. Ayo mulai, jangan berubah dari rencana. Oke. Ada tamu rupanya. Kapan datang? Sudah lama tidak balik kampung. Kenapa baliak? Apa sudah ke rumah sakit? Bagaimana kabarnya sekarang? Katanya kalian bersuamikan orang-orang berpangkat tinggi. Sudah kaya ya? Pantas tidak mau menengok kampung lagi. Kenapa diam saja?
letih, penat. Dia mulai gugup. Wah, kedatangan keadaan datukmu menyedihkan sekali. Sudah 6 bulan lebih dia dirawat di rumah sakit. Kalian ini pulang untuk menjenguk datukmu atau hanya sekedar berlibur? Atau karena suami kalian lagi ikut seminar pedesaan di sini? Lidah datuk akan dipotong. Akan dipotong. Oh, kalau begitu kalian sudah ke rumah sakit. Dokter mana yang mengatakan begitu? Salah dengar barangkali. Salah dengar, salah dengar. Setiap hari telingaku ini dibersihkan, tahu? Jadi, kalian bukan salah dengar. Baik, dokter mana yang mengatakan lidah datuk akan dipotong? Dokter yang tinggi? Yang pendek? Yang gendut? Atau yang suka merokok? Masa lidah datuk akan dipotong? Mungkin dokter itu berseloroh atau menakut-nakuti. Apanya menakut-nakuti? Lidah datuk akan dipotong. Dan semua persoalan akan tertutup. Ada apa sebenarnya? Kok kalian berbicara ketus sekali? Coba seperti dulu lagi, saat-saat kalian dalam kesusahan. Lunak gigi daripada lidah. Aku kan istri datukmu, iya kan? Iya, kau memang istri datuk kami. Dan datuk kami telah membayar cintanya dengan mahal sekali kepadamu. Semua uang hasil penjualan tanah pusaka kami telah dibayarkan untuk cintanya. Ini tidak wajar. Melanggar adat. Ternyata datukku sendiri yang telah menerima kutukan. Ini tidak adil. Kini lidahnya malah akan dipotong. Padahal yang menghabiskan dan dia tidak akan pernah lagi bisa berbicara. Kami jadi kehilangan jejak kan? Mencari uang pusaka itu. Uang itu harus didapatkan. Sekarang juga. Kalau tidak, terpaksa kami bertindak. Tidak ada lagi yang dapat menahan kesabaran kami. Hari ini mesti beres. Selesai secara tuntas. Hari ini, hari penentuan. Apakah uang itu ada? Dan berada di mana? Hari ini, hari kepastian. Apakah uang itu mau diserahkan? Atau apa lagi? Aku lupa. Bank dan penyitaan. Bank dan penyitaan. Bila uang itu berada di bank, ya harus segera dikeluarkan. Kalau masih disimpan di sini, harus diserahkan pada kami. Dan bila uang telah habis, semua kursi yang ada di sini akan kami sita. Becak telah menunggu di depan. Semua akan dijadikan barang bukti di pengadilan. Jaksa telah siap mengajukan tuntutan. Dan pengadilan akan segera menuntut. Ya ampun. Bagaimana ini? Kalian akan mengadukan aku ke pengadilan? Ekor persoalannya tidak akan baik. Ya ampun. Jadi, kedatangan kalian berdua hanya untuk itu. Bukan untuk melihat datukmu yang lagi sakit. Apa kalian tega mengadukan istri datukmu sendiri ke pengadilan? Bukan kau, tapi datuk kami. Bagaimana? Bagaimana menuntut seseorang yang tidak bisa bicara lagi? Kami punya bukti yang cukup. Iya, ini bukti tertulis pengakuan dari datuk kami. Jadi, dia mengaku. Apa yang diakuinya? Pokoknya uang tanah pusaka telah diserahkan pada istrinya. Aku? Iya,
Serupiah pun aku tidak menerima uang itu. Tapi rumah mewah ini apa? Dan dengan kursi-kursinya? Bundoku yang membelinya. Alah, tidak mungkin. Gilo Angkoma. Kami telah bekerja keras membangun rumah ini dan membeli semua perabotannya. Kami terpaksa menjadi penangis pesanan pada setiap acara kematian. Kami menangis dan kami dibayar. Tidak ada uang orang lain yang kami pakai. Jadi, kau menyangkal bahwa rumah ini dibeli dengan tanah pusaka kaum kami. Jadi, menurut kalian uang itu ada di sini? Iya, menurut kertas ini. Mana? Coba lihat. Bukan urusanmu. Aku tidak percaya. Tidak percaya. Ya sudah, lihat saja di pengadilan nanti. Pengadilan? Ya ampun. Namaku. Ekornya. Baiklah. Baik. Ya. Aku mengaku sesuai dengan pengakuan suamiku. Ya. Uang itu ada di sini. Biar ku ambil. Kena batunya. Kalau tidak karena siasatku, belum tentu kita berhasil. Ini semuanya berkat rencanaku yang sudah kususun secara mantap. Tapi, aku yang mengajukan ide begitu, bukan? Idemu kan tidak sempurna. Akulah yang putar otak menyempurnakan semuanya. Tapi, ketegasan bicaraku tadi, bagaimana? Meyakinkan, kan? Kalau tidak kuingatkan sewaktu kau tadi lupa, pasti rencana ini berantakan. Setidaknya, ideku cukup cemerlang. Tidak. Semua ini berkat keunggulanku. Tidak, kataku. Aku, atau aku akan berteriak-teriak, mengatakan bahwa semua ini kehebatanku. Ya, datang. Simpan kembali kertas itu, diketahuan. Ini uangnya. Berapa? 700.000. Loh, kok hanya segini? Iya. Itu pun telah kutambahkan dengan uangku sendiri. Tidak soal, yang penting jumlahnya. Langsung dibagi, kan? Tentu. Bagi rata, kan? Oh, tentu, pasti. Loh, hanya 200.000. Ya, kita memang punya hak yang sama, tapi dalam hal tertentu selalu berbeda. Jadi perbedaannya berdasarkan apa? Berdasarkan keperluan. Keperluanku 500.000. Dan keperluanku hanya 200. Kau kan istri pegawai rendah. Perbelanjaanmu pun tentu rendah pula. Apa hubungan pembagian ini dengan status pegawaian suami? Istri pegawai rendah dan pegawai tinggi pasti punya keperluan yang berbeda. Ya, di mana-mana selalu begitu. Masa kau lupa pangkat suamimu? Wah, bagaimana ini? Tidak, ini tidak adil. Kalau mau dapat bagian yang sama, suamimu harus pangkat dulu 4 kali lipat. Dan itu tidak bakal terjadi dalam dunia kepegawaian. Nah, itu dia. Uang marmerku. Uang marmerku. Kau, mau apa kau ke sini? Pergi. Pembagianmu sudah kau terima sendiri, bukan? Siapa yang bicara akan kubungkam. Uang marmerku. Uang marmerku. Bagianku mana? Bagian apa lagi? Kalau tidak dibagi rata, tak seorang pun bisa selamat keluar dari rumah ini. Jadi kau gunakan pisau itu untuk mengancamku. Aku punya yang lebih besar.
Jangan berbunuhan. Jangan. Oh, uang marmerku. Uang kursiku. Jangan berbunuhan. Ekornya. Ekornya. Diam. Ekorku lebih besar lagi, tahu? Ayo, cepat keluarkan bagianku. Kalau begini caranya, aku juga bisa lebih nekat. Jangan berbunuhan. Jangan. Ya ampun. Ekornya. Ekornya. Aduh. Dengan uang ini, nama kita sebagai kemenakan akan pulih kembali. Kita bayar semua ongkos rumah sakitnya. Ya, dengan begitu, tak ada seorang pun lagi yang menuding kita. Kita harus buktikan bahwa sampai sekarang para keponakan masih setia dan hormat pada datuknya. Iya, dan bila ongkos rumah sakit telah terbayar, tidak ada lagi yang akan menuduh kita tidak taat adat. Kami adalah bukti kesetiaan pada... Tunggu. Biar aku yang memimpin. Kami adalah bukti kesetiaan kepada pewaris adat ini. Pisaunya. Simpan dulu, disimpan. Oke, ayo. Kamilah pewaris adat negeri ini. Lekang depas. Tak lapuk dek hujan. Ekornya. Ekornya. Maaf, Nyonya. Nyonya tentu mendengar pertengkaran saya dengan istri saya. Gara-gara kursi di ruang tamu itu. Istri saya sudah mulai main keras. Saya tidak ingin istri saya melihat saya duduk di ruang tamu, Nyonya. Kalau suamiku tahu bagaimana? Suami Nyonya masih di rumah sakit, bukan? Dia tentu tidak melihat kita. Melihat saya. Tuan mau apa? Biasa, Nyonya. Biasa bagaimana? Terus terang saja lah. Duduk di kursi makan tanpa memakan sesuatu. Maka fungsi kursi makan sebagai kursi makan telah kita abaikan. Setidaknya ada minuman lah atau makanan ringan. Tuan benar-benar seorang penjajah. Saya bukan seorang penjajah, Nyonya. Tidak percaya? Tanya istri saya. Kursi ini masih kepunyaan Nyonya, bukan? Iya. Mau apa? Barang Nyonya memang enak sekali diduduki. Tuan, haruskah aku menjual kursi yang Tuan duduki itu lagi? Agar Tuan tidak lagi duduk di situ. Jadi, Nyonya mau menjualnya? Ya terpaksa. Agar Tuan tidak lagi duduk di situ. Kalau begitu, baiklah. Buka berapa? 500.000. 500.000? Wah, kenapa lebih murah daripada kursi tamu, Nyonya? Saya hanya mengingatkan. Apa Nyonya kira harga sebuah kursi makan begini tidak mahal? Nyonya tahu, makan tanpa kursi biadab namanya. Kursi makan inilah yang menentukan seseorang beradab atau tidak.
Kursi makan menentukan status manusia, Nyonya. Dan alat untuk penentu status manusia tidak mungkin murah harganya. Jadi harus lebih mahal. Saya tidak mengatakan begitu, Nyonya. Saya hanya ingin tahu kenapa harga kursi penentu status dijual murah sekali. Apa karena Nyonya memerlukan uang atau karena Nyonya akan kembali menjadi manusia primitif? Tuan mau membeli kursi ini atau tidak? Nyonya jangan begitu mudahnya menjual kursi saat ini. Kalau Tuan tidak mau membelinya, Tuan bisa pergi. Jadi, saya dipaksa untuk membeli kursi Nyonya. Kalau tidak, jangan duduk. Baik, berapa? 500.000 kataku. Apa Tuan mengharapkan aku menaikkan harga dalam sekian menit saja? Kalau Nyonya menaikkan harga, pasti tidak ada pembelinya. Tidak percaya? Tanya istri saya. Baik, Tuan berani berapa? 100. Apa Tuan sudah gila? Tunggu. Nyonya menjual kursi ini berdasarkan apa? Kemampuan si pembeli atau keinginan yang punya kursi? Agar Tuan cepat-cepat pergi dari sini. Itu bukan alasan perdagangan, Nyonya. Kalau mau mengusir saya, kan ada polisi. Tapi ekornya, Nyonya. Ekornya. Polisi akan menyeret kita ke pengadilan. Nyonya tidak inginkan merusak nama baik Nyonya sendiri. Nah, sekarang begini. Coba, Nyonya. Apa alasan Nyonya yang tepat? Berdasarkan kemampuan si pembeli. Kemampuan Tuan yang terhormat. Jadi, harganya tetap 100. Sialan. Baik, mana uangnya? Ini Nyonya. Loh, hanya 50.000. Separuh dari harga yang Tuan tawar. Tuan jangan main-main dalam perdagangan kursi. Hari ini baru mampu separuh, Nyonya. Besok akan saya lunasi. Tuan berjanji akan membayarnya. Iya, bila ada uang, semuanya bisa lunas, Nyonya. Tidak percaya? Tanya istri saya. Baik, bila Tuan akan lunasi. Bila Nyonya memerlukannya. Baik. Nah, sekarang Tuan boleh pergi. Nyonya ini bagaimana? Saya sudah membeli kursi. Nyonya menyuruh saya pergi. Nyonya tahu, sekarang saya lah pemilik kursi ini. Soal akan saya gunakan untuk berdiri atau kursi makan, itu persoalan saya sebagai pemilik. Nyonya jangan coba-coba mengusir seseorang yang sedang berdiri di atas miliknya. Nyonya bisa saya tuntut ke pengadilan, Nyonya. Ke pengadilan. Nyonya telah membangkitkan nafsu amarah saya. Maaf, Nyonya. Maaf, Tuan. Aku menyuruh Tuan pergi bukan karena hubungan antara penjual dan pembeli. Jadi, sebagai apa? Sebagai apa? Terus terang saja, Nyonya. Apakah saya diusir sebagai seorang yang putus cinta? Wah, sulit juga mengatakan sesuatu yang saya rasakan sendiri. Katakan, Nyonya, sebagai apa saya bagi Nyonya? Tuan telah berhutang. Besok Tuan harus bayar. Antarkan uang itu ke sini besok pagi. Mengerti? Besok pagi, Nyonya? Besok pagi. Saya langsung menemui Nyonya? Langsung. Baiklah, saya langsung menemui Nyonya besok pagi. Benar-benar gigih keparat itu. Apa aku harus gosok gigi lebih pagi? Maaf, Nyonya, tas saya ketinggalan.
Tadi Nyonya bilang apa? Gosok gigi lebih pagi? Besok. Besok, Tuan. Besok. Iya, Nyonya. Besok pagi. Gosok gigi. Gosok gigi. Pagi-pagi ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Aduh. Malang. Malang. Oh, datukku. Kau meninggal. Tapi istrimu tidak ada di sampingmu. Oh, datukku. Oh, datukku. Istrimu tak ada lagi artinya. Tak ada. Dia bukanlah istri yang sebenarnya. Oh, datukku. Oh, datukku. Maafkan kami, Datuk. Maafkan istrimu yang tidak suka padamu itu. Datukku, malang nasib kita. Datuk dapat istri yang menyia-nyiakan suami. Tak ada gunanya beristri cantik. Kau terbujur di rumah sakit. Sedangkan dia di rumah entah membuat kerja apa. Oh, datukku. Dia pinggul sepanjang waktu. Sedangkan kau, Datuk, Tidak ada orang. Sialan. oh, datukku. Datuk telah malang. Dapat istri. Tapi Jangan terus meratap. Tidak ada orang. Oh, datukku. Dari dulu sudah kukatakan, tak ada gunanya punya istri cantik. Kalau Sudahlah. Dia tidak ada di rumah. oh, jadi dia tidak ada. Besok kita ke sini lagi. ya, jalan benar dia.
Permisi, Nyonya. Selamat pagi. Maaf, Nyonya. Kamarku, Tuan. Iya, Nyonya. Suamiku bisa mengamuk, Tuan. Istri saya juga begitu, Nyonya. Tuan begitu lancang. Keluar, Tuan. Saya ini mau membayar. Tunggu saja di luar. Saya tergesa, Nyonya. Lagi pula, jumlah utang tetap saja nilainya. Walau dibayar dimanapun juga. Ini, Nyonya. Sebagaimana yang saya janjikan. Apa Nyonya tidak akan menghitungnya? Hei, hitung Nyonya. Apa Nyonya tidak mau menghitungnya? Nanti saja. Silahkan Tuan keluar. Agar Nyonya tidak sanksi atau merasa tertipu nantinya. Biar saya tolong menghitungnya. Romantik sekali kamar ini. Apa disebabkan warna sofa? Atau karena suasananya yang cukup sunyi? Ya, ya. Di mana-mana, kamar seorang wanita cantik selalu menarik. Tuan, Tuan sedang menghitung uang atau... Atau apa, Nyonya? Jangan bicara sepotong-potong. Saya tidak begitu tergesa, Nyonya. Atau apa? Tergesa atau tidak. Tapi ekornya, Tuan. Ekornya. Nama Nyonya akan cacat. Begitu ekornya, bukan? Tuan, letakkan uang itu dan keluar. Baik, Nyonya. Tapi, mengapa Nyonya duduk di situ sewaktu berdandan? Ini kamarku. Mau duduk atau berdiri itu urusanku. Tidak seorang pun dapat melarangnya. Kalau begitu, duduk di sini saja. Apa? Duduk di samping Tuan? Duduk berdua di atas tempat tidurku? Tak usah ya. Tuan tahu, akulah istri yang sangat setia kepada suaminya. Tunggu, Nyonya. Adakah larangan kalau kita duduk berdua pada suatu tempat? Di mana-mana itu biasa terjadi, Nyonya. Dalam bus, kereta api, pesawat udara, rumah bersalin, bahkan dalam bioskop sekalipun, itu biasa terjadi. Dan masing-masing orang tidak saling curiga. Larangan resmi memang tidak ada kalau kita duduk berdua. Tapi ada agama, ada moral, ada etika, ada akhlak. Semua yang Nyonya katakan itu hanya berlaku pada masyarakat luas dan umum sifatnya. Tapi bila Nyonya setuju duduk berdampingan, siapa melarang, ya kan? Pokoknya persetujuan, Nyonya. Persetujuan inilah inti dari segalanya. Jual beli, kawin cerai, semua harus berdasarkan persetujuan. Wah, tempat tidur yang begini cantik memang disediakan untuk 2 orang, Nyonya. Segala sesuatunya Tuan hubungkan dengan fungsi. Apa Tuan akan menyeretku lagi agar menjual tempat tidur itu? Tidak hanya tempat tidur, Nyonya. Tidak hanya tempat tidur. Tempat dudukku ini juga. Tidak bisa, Tuan. Tidak bisa. Dalam perdagangan, semuanya bisa terjadi, Nyonya. Asal ada persetujuan itu.
Kalau Nyonya mau menjualnya, ini misalnya saja Nyonya, seharga 725.000. Dan saya pun setuju membayarnya. Maka apa yang Nyonya katakan tidak bisa akan menjadi bisa Nyonya. Apa sebenarnya yang Tuan inginkan? Hanya mengikuti kecenderungan saya sebagai pedagang. Membeli segala sesuatu yang mungkin dibeli dan memungkinkan memperoleh sedikit keuntungan Nyonya. Bila aku jual lagi kursiku dan tempat tidur itu, nanti Tuan tentu akan membeli yang lain lagi, bukan? Tergantung pada peluang yang Nyonya sediakan. Tapi hari ini tidak Nyonya. Jika Nyonya mau menjual kursi dan tempat tidur Nyonya, itulah usaha bisnis terakhir saya hari ini. Terakhir, Iya, tidak percaya. Tanya istri saya. baik, agar Tuan segera angkat kaki dari kamar ini, kursi dan tempat tidur itu akan kujual, sebagaimana yang Tuan inginkan. Berapa? 500.000. Tuan mengatakan tadi 725.000. Apa Tuan sudah gila? Atau kerasukan nafsu? Tawar-menawar Nyonya. Tapi baiklah, saya bayar. Nih, Aku terima. Cukup kan? Sekarang pergi. apa Nyonya? Pergi? Marilah kita sama-sama menghormati milik orang lain Nyonya. Tapi tempat tidur itu telah menjadi milik Tuan, bukan? Apalagi? Dan kursi itu juga telah jadi milikku, bukan? Dan lagi, apa nanti malam Nyonya akan tidur di atas milik orang lain? Tidak. Nanti namaku akan cacat. Tapi kenapa Tuan sendiri duduk di atas kursi milik orang lain? Karena ingin membelinya. Tentu saja saya harus mencobanya. Sedangkan Nyonya tidak membeli, tapi menjual. Nyonya, jangan duduki milik saya, karena Nyonya tidak akan membelinya. Jadi, aku harus berdiri. Tentu, kursi itu sudah saya beli kan. Tuan harus pergi. Aku akan tetap duduk di sini. Jadi, Nyonya nekat. Apa mesti saya adukan ke pengadilan, Nyonya? Biarlah saya pergi ke pengadilan sekarang juga. Tunggu. Ada orang di luar. Jangan pergi dulu. Baiklah, sampai pagi pun saya mau bersama Nyonya. Oh, datukku, datukku, ini kemenakanmu. Ini, percayalah datuk, istrimu tidak ada gunanya. Tidak ada artinya lagi. Oh, datukku, datukku yang malang. Kau meninggal tanpa didampingi istrimu. Oh, nasib Datuk, malang sepaling malang. Oh, datukku. Kami hanya bisa meratap. Dengan ratapan kau, ku antar ke kuburan. Tak ada gunanya. Tak ada gunanya beristri cantik, datukku. Datuk mati. Mungkin dia akan kawin lagi. Oh, malangnya datukku. Hai, malang. Maafkan juga perempuan cilaka istrimu itu. Datuk.
Kok tidak ada yang keluar? Atau dia masih tidur? Oh, datukku. Beginilah jadinya. Apa yang terjadi? Terjadilah, Datuk. Pulangkan aku ke rumah, Datukku. Sudahlah. Ada orang lain. Ada orang lain. Aku punya bukti yang cukup. Suamiku telah berbuat. Suamiku tentu berada di rumah ini. Oh, kekasih hatiku, pulanglah kau. Kucing dapurmu datang memanggil. Jangan emosi, Nyonya. Suami Nyonya mungkin sekarang sedang sibuk. Oh, suamiku tercinta. Apakah berbeda luas ladangku dengan ladang pemilik kursi rumah ini? Maaf, Nyonya. Saya, kalau dirasuk nafsu amarah, sering lupa diri. Saya memang begitu. Dulu, semasa kuliah, saya pemain sandiwara. Lebih baik Nyonya cari ke tempat lain saja. Baiklah. Nyonya di sini. Baiklah, baik. Kita pasti diakali. Iya, masa dia tidak percaya suaminya meninggal? Kita saja sudah begitu sedih di sini. Seharusnya dia. Kalau begitu, biar aku meratap lagi. Oh, datukku. Kau telah meninggal. Tapi istrimu, dia tidak percaya. Dengar, ada suara. Nyonya, apa Nyonya kira? Tidak ada akibatnya kalau berdiri terlalu lama. Lutut Nyonya bisa bengkak dan kecantikan Nyonya akan berkurang. Apa gunanya wajah cantik tapi berlutut besar? Saya akan tetap berdiri di sini sampai kapanpun. Maaf Nyonya, lihat lutut Nyonya. Lutut Nyonya benar-benar mulai membengkak. Masa bodoh, Nyonya, darah mulai mengalir dari betis Nyonya. masa bodoh. Maaf Nyonya, saya harus bertindak. Darah tidak jadi persoalan. Tapi kalau darah Nyonya sempat naik ke puncak kepala, akibatnya fatal Nyonya. Saya akan susah menanggungnya. Masa bodoh. Jangan gugup Nyonya. Saya sedang berusaha menopang tangan Nyonya. Tuan, lepaskan.
Lepaskan, Tuan. Shh, ada orang luar. Ada orang di luar barangkali. Tuan, bagaimana caranya agar Tuan tidak memegang jemariku lagi? Bagaimana siasat Nyonya selama ini? Jadi, Tuan juga akan membeli lenganku? Daripada darah Nyonya naik ke puncak kepala. Baik, bila Tuan telah menyerahkan uang itu, segera lepaskan jemari saya. Iya, Nyonya. Bayarlah. Berapa? 100. Naik. 200. Naik. 400. Naik lagi. Bagaimana, Nyonya? Naik, Tuan. Naik. Naik. Naik, Tuan. Iya, Nyonya. Naik lagi. Naik lagi, Tuan. Ah, Tuan. Bagaimana, Nyonya? Tangan saya sudah mencapai leher. Harganya jadi sangat tinggi. Mendekatlah, Tuan. Mendekatlah. Tuan. Tuan, kamu sedang di rumah sakit. Aduh, Nyonya. Benar melanggar aturan. Apa yang kalian lakukan di sini? Aduh, Tidak. Apa ini? aduh. Kelakuanmu. Tuan. Oh, kau. Jalan. Ekornya. Ekornya. Oh, suamiku tercinta. Oh, suamiku. Oh, suamiku. Suamiku.